Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Di video kali ini gue akan bahas salah satu DeFi yang di-request oleh teman-teman, yaitu adalah World Finance. Sebutannya agak susah ya, World ya. Nah, World Finance ini itu dia punya dua jenis token ya saat ini ya. Jadi awal itu ada tiga, cuma aslinya itu ada dua ya. Jadi yang pertama itu adalah World Swap Token atau WEX ya, dengan kodenya itu WEX, WEX. Dan satu lagi adalah World New, yaitu World X ya. Kode token itu World X, ada X-nya. Jadi kita lihat apa sih perbedaan dari kedua token ini gitu loh. Nah, untuk World Finance ini, kalau kita lihat di sini ya, di penjelasannya dia, jadi World Finance ini itu merupakan sebuah DeFi ya, Decentralized Finance atau pusat keuangan terdesentralisasi yang menghubungkan semua kasus penggunaan DeFi utama dalam satu ekosistem sederhana di Binance Smart Chain. Jadi ini dibuat di atas jaringannya Binance Smart Chain. Ya, singkatnya platformnya DeFi ini itu all in one gitu loh, semua dalam satu. Nah, World Finance ini itu diluncurkan pada awal tahun 2021 tanpa pemodal venture atau tanpa ada investornya kayak gitu. Nah, oleh karena itu World ini dimulai dengan kapitalisasi pasar hanya di 150.000 dolar atau sekitar 60 ETH pada waktu itu. Nah, pasar DeFi ya, pasar DeFi sekarang itu kan rata-rata didominasi oleh bot, trader, ya, dan juga spekulan yang tidak berkomitmen. Nah, si Volt ini itu dia percaya bahwa si pemegang tokennya itu harus memiliki semua manfaat dari protokol yang ada. Itulah mengapa si Volt ini itu menerapkan struktur unik dengan biaya yang rendah, mekanisme pembelian kembali atau buyback, dan pembakaran atau burn. Jadi dimaksudkan untuk terus meningkatkan nilai dari Volt X ya, harga dari Volt X dan juga dari Wax token. Nah, perbedaannya apa dari kedua token ini? Volt X itu adalah token tata kelola untuk di jaringan ekosistemnya World Finance. Jadi governance ya. Jadi si World X ini itu bisa kita gunakan untuk melakukan voting atau mengajukan proposal untuk perkembangan di World Finance, dan juga bisa digunakan untuk mengakses ke token presale. Jadi token-token presale yang mau presale di World Finance itu bisa diakses menggunakan World X token. Oke. Lalu token yang satu lagi yaitu WEX ya, WEX itu adalah token untuk farming atau pools di World Swap. Oke, jadi yang fungsinya beda ya. Dan memberi penghargaan kepada peserta platform yang aktif. Jadi itu fungsi dari WEX. Nah, untuk lebih spesifik, biaya perdagangan World Swap salah satu yang terendah di Binance Smart Chain. Ya, ini klaim dari dia. Fee transaksi atau trading di swapnya itu World Swap itu paling rendah, salah satu yang paling rendah ya, yaitu hanya 0,20%. Ya, di mana 0,20% ini akan dibagi ya menjadi dua hal, di mana itu 0,18% ya 0,18%-nya dari 0,20% itu digunakan untuk penyedia likuiditas. Jadi 0,18% itu akan dilempar lagi ke likuiditas. Lalu sisanya 0,02%-nya, sorry, maksudnya penyedia likuiditas itu ini ya untuk farming ya, jadi farming reward. Jadi mereka yang farming kan mereka sebagai penyedia likuiditas. Nah, 0,18% itu akan diberikan ke para penyedia likuiditas tersebut atau LP. Nah, sisanya 0,02% itu digunakan untuk membeli wax token kembali lalu di burn. Seperti itu ya. Jadi tiap ada orang melakukan swap di World Swap, nah 0,02% ya digunakan untuk membeli wax token lalu di burn seperti itu. Dan itu akan dilakukan di setiap harinya. Ya, jadi dia bukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau berapa bulan sekali, namun setiap hari ya. Oke. Nah, lalu kita lihat ke fiturnya ya. Eh, kita ke fiturnya ya. Jadi di sini tuh dia ada Wax dan World X ya. Kita bisa lihat launch app-nya, kita bisa lihat aplikasinya. Jadi nanti kalau kalian pengen akses aplikasinya, mungkin link World Finance itu gue taruh di deskripsi sama link ke aplikasinya aja ya. Jadi ini untuk aplikasinya yaitu app.world.finance ya. Di sini kita bisa connect wallet menggunakan Wallet Connect maupun Binance
Change Wallet seperti itu ya. Jadi kalau kalian pakai SafePol, kalian pakai MetaMask, kalian pakai Trust Wallet, itu kalian bisa konekin menggunakan Wallet Connect ini begitu. Jadi kan tinggal klik aja, nanti akan muncul barcode seperti ini ya, kalian tinggal scan aja melalui aplikasi wallet kalian. Nah, di sini kalau kita lihat TVL-nya saat ini tuh ada di 712 juta dolar ya, cukup besar ya. 712 juta dolar tuh sangat besar sih sebenarnya, bukan cukup besar lagi, sangat besar walaupun belum sampai miliar ya. Lalu di sini kita bisa lihat status, di sini ada Vault Alt, Vault dan Vault Swap ya. Jadi di sini ini untuk fungsinya. Nah, di sini itu kalian yang punya token Vault ya, token Vault ini adalah token yang sudah tidak bisa digunakan lagi untuk eh, mengakses seluruh fitur yang ada di Vault Swap. Jadi kalau kalian masih punya token ini ya, token Vault ini, kalian bisa transfer atau kalian ubah ke Vault X. Jadi di sini kalian bisa approve ya. Jadi misalnya kalian punya 100 Vault. Nah, itu kalian bisa ubah pindahin jadi Vault X dan itu wajib gitu loh. Kalau kalian masih punya, mending kalian buru-buru ubah ke World X. Kenapa? Karena seingat gua dia itu nanti ada tanggal habisnya. Tanggal habis itu ketika dia udah sampai tanggal itu, pemilik token World itu udah nggak bisa menukar ke World X kayak gitu. Jadi kalian bakal hangus. Jadi sayang banget kan duitnya ya. Jadi mendingan kalian buru-buru swap aja, pindahin jadi World X karena token World ini tuh udah nggak bisa dipakai. Oke. Nah, untuk di sini kita bisa World X-nya, sirkulasi yang beredar itu ada di angka 772 juta. World X itu yang beredar. Dan supply yang sudah di burn itu di angka 5 juta token ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk World X-nya itu total supply dan maksimal supply itu di angka 1 miliar token. Jadi World X ini total maksimal supply-nya di 1 miliar token ya. Ini baru self report. Kalau kalian mau lihat yang aslinya supply-nya berapa, kalian bisa lihat di aplikasi sini, yaitu 772 ya. Kalau di sini kan dia di angka 773 gitu loh ya. Jadi ini kurang tepat. Kalau kalian mau lihat yang tepat itu di sini 772. Lalu untuk token wax-nya itu di angka sirkulasinya itu dia di 2 miliar. Oke, jadi ada 2 miliar token wax yang beredar. Lalu yang sudah di burn adalah 221 juta. Kalau kita lihat di CoinMarketCap, itu total supply-nya benar di 2 miliar. Namun yang sudah di report sirkulasi supply itu baru 1,5 miliar. Dan ini juga tanda seru merah ya. Berarti memang belum diupdate gitu loh. Jadi update-nya itu kalian bisa lihat di sini, yaitu yang sudah beredar itu 2 miliar 54 juta. Oke. Nah, next kita lihat ke fitur-fiturnya dan fungsinya ya. Yang pertama tentunya ada swap ya. Swap ya tempat kita untuk membeli dan menjual token. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini kita bisa tentunya kita bisa set slip patch ya, kita bisa set slip patch. Artinya kita bisa membeli token micin yang butuh slip patch-nya 11 sampai 15% ya. Jadi kayak pancake swap aja, ini sama. Misalnya kita mau beli wax ya, misalnya. Terus kita pakai Binance USD, maka contoh kita mau beli pakai 10 dolar, maka akan muncul estimasi berapa banyak wax token yang bisa kita dapat ya. Lalu dia juga kasih tahu rutenya gitu loh. Jadi Binance USD ditukar ke USDT baru ke wax seperti itu ya. Price impact, liquidity provider fee yang tadi ya 0,20%. Oke. Nah, lalu ada liquidity. Liquidity ini adalah untuk membuat LP token ya. Jadi kalau kalian pengen staking farms, kalian harus membuat LP token gitu loh. Nah, LP token itu bisa kalian buat di sini ya. Oke, LP token itu bisa kalian buat di sini. Nah, lalu fitur selanjutnya adalah farms. Ya, di sini kalian bisa melakukan staking farms. Nah, ini ya. Oke. Ini gue masih loading ya. Nah, ini ya. Ini udah kelar, udah selesai loading. Di sini itu kita bisa staking, ini pools ya, ini single pools. Jadi kita bisa staking wax untuk mendapatkan wax. Itu APR-nya di angka 211%. Ya, jadi kita bisa staking wax untuk mendapatkan wax. Lalu yang di bawah ini kita bisa staking World X untuk mendapatkan World X ya, itu 76% saat video ini dibuat.
Lalu sisanya adalah untuk farming LP. Jadi di sini contoh kayak eh, Wax pairing BNB LP itu bunganya 517%. Jadi ini semua adalah LP ya. Oke? Bahkan di sini juga bisa kalian pairing Doge BNB ya. Kalian bisa farming dengan Doge BNB, bunganya itu 79,94% ya. Nah, mungkin yang menarik itu di sini nih. Kalian bisa farming pakai stablecoin juga ya. Jadi di sini ada USDT pairing Binance USD. Ya, itu $1 ya, kita tahu itu stablecoin. Nah, buat kalian yang pengen main aman ya, kalian nggak mau pusing dengan fluktuatifnya, namun kalian pengen staking untuk mendapatkan bunga yang besar, yaitu kalian bisa pakai stablecoin. Itu bunganya 25,13%. Kalau pakai DAI dan Binance USD itu 28%. DAI ini juga stablecoin ya, 1:1 dengan dolar. Jadi kedua ini sama gitu loh. Oke, jadi kalau kalian pengen staking yang aman, nggak mau fluktuatif, namun pengen berbunganya lebih besar daripada di bank, nah ini cocok banget buat kalian kayak gitu. Oke, farms ini gue yakin kalian udah ngerti ya cara staking pools dan staking farm. Lalu nextnya itu ada di pools. Nah ini pools ini itu dia pisahnya itu sama farm maksudnya apa? Jadi dia ini kita bisa staking wax token ya untuk mendapatkan token lainnya selain token wax. Kalau di farms tadi itu kita staking wax untuk mendapatkan wax. Oke? Kalau di pools ini kita bisa staking wax bisa mendapatkan token bell misalnya. Atau kita pengen token whoop, nah kita bisa staking wax untuk mendapatkan token whoop. Oke? Nah, di sini tuh ada waktunya, ada end in. Nah, end in ini adalah maksudnya 28 jam lagi kita udah nggak bisa staking bell lagi gitu loh. Kita 24 jam lagi ini udah selesai. Jadi kita udah nggak bisa mendapatkan token bell lagi. Begitu juga yang lainnya. Nah, APR-nya kan bisa cek sendiri. Ya, di sini cukup banyak dari bell sampai LA ya. Sampai LA. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya di sini ya untuk bunganya berapa persen, ya, lalu end in-nya berapa persen, tanggalnya berapa lagi, harinya berapa lagi kayak gitu. Nah, yang berbeda dari Pulse dan Farm adalah di sini perlu catat kalau Pulse ini kita stakingnya itu nggak ada biaya deposit ya, dia nggak ada biaya deposit, nggak ada biaya penarikan dan juga nggak ada performance fee. Oke, dimana kalau DeFi lain stakingnya itu ada biaya fee, ada biaya deposit dan juga ada biaya performance. Namun di sini tuh 100% dia nggak ada biaya sama sekali untuk stakingnya, paling hanya di biaya smart contractnya aja untuk ketika kalian approve kayak gitu ya. Jadi di sini nggak ada biaya sama sekali ya. Untuk poolsnya pun juga dia juga nggak ada biaya ya. Oke, lalu next kita ke log staking. Nah, log staking ini adalah salah satu fitur di mana kita bisa ada kayak log stakingnya di Binance ya. Jadi kalau di Binance itu ada log staking di mana kita bisa milih misal 15 hari, 30 hari, 60 hari, 90 hari. Nah, ini konsepnya sama. Kita bisa ngelog contoh di sini kita lihat yang ini ya, yang bunganya menarik aja deh. Nah, di sini contoh log staking Euler. Jadi ini token Euler misalnya ya. Kita bisa staking token Euler kita selama 30 hari. Jadi ketika kalian masukin, itu kalian bisa nariknya ketika sudah 30 hari. Oke, jadi ini perlu catat. Di log itu dikunci ya. Jadi kalau kalian masukin 30 hari, ya maka 30 hari kemudian baru kalian bisa tarik dananya. Itu bunganya 92%, lalu token yang kalian dapat adalah Euler, kayak gitu. Jadi kalian masukin Euler untuk mendapatkan token Euler. Nah, contoh kalau yang ini itu adalah kalian lock token wax, kalian masukin token wax untuk mendapatkan token wax, ya. Itu dikunci 30 hari dan bunganya itu 42%. Kayak gitu ya. Jadi ini fitur ke 5 ya. Lalu fitur ke-6 adalah vault. Fitur vault ini adalah kita bisa staking menggunakan token lain untuk mendapatkan reward berupa wax. Contoh di sini kita bisa menggunakan cake ya, kita bisa staking cake kita itu di auto ya, di apa? Di compound ya. Jadi nanti bunganya 120% ya. Di sini kalian bisa lihat ROI-nya. Oke. Ya, kayak gini ya. Stack cake earn Vault. Jadi kalian masukin cake untuk mendapatkan Vault. Deposit fee-nya itu 0,1%. Nah, untuk yang Vault ini tuh dia ada deposit fee ya. Lalu di sini ada Binance USD. Kalian bisa masukin Binance USD untuk mendapatkan Vault.
Ini nggak ada fee-nya. Oke, dia kan bisa baca-baca aja di sini ya. Mereka itu punya syarat dan masing apa syarat masing-masing gitu loh. Lalu kayak ini stake IPS ya, token IPS ya, itu withdrawal fee-nya 0,1%, harvest call fee-nya 0,5%, dan harvest reward fee-nya 2,5%. Kayak gitu. Ya, cuma kalau Vault ini itu gua nggak begitu rekomendasi ya. Lalu fitur selanjutnya itu ada locker. Nah, locker ini itu cara diaksesnya itu kalian harus connect wallet kalian dulu gitu loh. Cuma di website ini, di browser ini, dari laptop gua nggak bisa buka, nggak tahu kenapa. Jadi harus buka di HP melalui aplikasi SafePol maupun Trust Wallet. Ya, jadi intinya gue jelasin aja fungsi locker ini adalah kita bisa memasukkan token World X kita ya untuk mengakses token-token presale kayak gitu ya, jadi fungsi lokernya seperti itu. Namun token kita itu nantinya akan dikunci, jadi mirip kayak lock staking. Oke. Lalu ada launchpad. Nah, untuk launchpad ini itu, nah kayak gini ya. Nah, Launchpad ini adalah sebuah fitur di mana misalnya ada sebuah project baru, dia pengen jual token dia melalui presale. Nah, dia bisa melalui World Finance kayak gitu. Jadi mereka kerjasama. Jadi contoh kayak token Investin ini ya, itu melakukan presale ya, dengan kita bisa partisipasi berapa, whitelist yang bisa diakses itu hanya yang whitelist doang ya, lalu minimal alokasinya itu 0,12 BNB, maksimal alokasi 1,44 BNB kayak gitu ya. Presale supply-nya berapa, jadi kita bisa status-status di sini kayak gitu. Dan ini tuh udah selesai ya, udah komplit. Ada tanggal N-nya ya, progresnya itu 550 BNB. Jadi ketika udah 550 BNB ya itu udah selesai kayak gitu. Ini juga ada yang lainnya kayak Holder Finance, Euler Tools, Swirl Cash kayak gitu ya. Jadi ini adalah launchpad, kayak launchpadnya Binance gitu loh. Kita bisa membeli token dari harga murah atau pre-sale. Oke, lalu fitur selanjutnya, sisanya sih dokumen aja ya. Kayak di file lainnya dia ada dokumen, kayak kita mau, kalau kalian pengen pelajarin seperti apa timnya, tujuan dia apa, nah kalian bisa lihat di dokumen. Ya, kayak gini ya dokumen yang ini dokumen yang gua akses ya. Kalian bisa baca-baca, misalnya World Swap itu tentang apa, Launchpad-nya tentang apa, Locker tentang apa, Staking Pool segala macam ya. Itu kalian bisa akses di dokumennya. Lalu ini ada kontrak ya, kalian bisa lihat kontraknya sendiri berapa ya. Nanti link kontraknya gue taruh di deskripsi. Oke, next kita lihat ke ininya ya, sosial medianya aja ya. Jadi ini udah gue jelasin semua untuk fitur-fiturnya dan fungsi dari kedua tokennya. Jadi kalau kalian pengen investasi, kalian pengen staking di World Finance ini, pastikan kalian tahu dulu fungsinya di antara kedua token itu dan mana yang kalian butuhkan atau kalian pakai dari salah satu dari kedua token tersebut, kayak gitu ya. Nah, untuk Twitternya, saat ini Twitternya itu dia follower itu 29.000 ya, itu dari Februari 2021 ya, jadi cukup cukup banyak. Nah, yang menarik adalah si World Finance ini itu sudah mulai cross chain ke Polygon. Jadi orang-orang yang pakai jaringannya Polygon, jaringannya Matic, itu bisa melakukan staking di World Finance. Kayak gitu ya, dia sudah update untuk cross chain ke Polygon. Jadi kemungkinan besar dia akan nantinya dia akan cross chain ke yang lainnya kayak gitu. Lalu untuk Telegram ya itu di 18.000 ya, yang lain 2.900. Jadi kalau kita lihat ya, membernya nggak banyak, 18.000 ya oke lah. Namun TVL-nya juga besar gitu loh, yaitu 713 juta dolar ya. Jadi TVL-nya juga besar gitu. Oke, lalu kita lihat roadmap-nya ya mungkin ya. Untuk roadmap-nya sendiri di sini di kuartal 2 ini kan masih proses nih ya. Nantinya dia bakal leverage integration with Alpaca ya. Nanti kalau kalian tahu Alpaca itu juga salah satu DeFi, jadi dia akan berintegrasi dengan DeFi Alpaca. Lalu dia juga cross chain ke Polygon ya, ini juga udah berjalan. Lalu nah ini yang tadi gue bilang ya, untuk world token yang lama itu kalian harus swap sebelum tanggal 23 Juni 2021 gitu loh. Kalau enggak token ini itu bakal hangus, nggak ada fungsinya lagi gitu dan nggak bisa kalian jual. Jadi kalau kalian punya world token, kalian buru-buru kalian pindahin ke World X, kalian swap.
Oke. Lalu nanti juga ada launchpad baru ya, launchpad token-token lainnya. Di kuartal 3 dia akan membuat stablecoin. Nanti dia akan buat stablecoin dia. Mungkin mirip kayak kasusnya Venus ya. Venus kan juga ada ada stablecoin. Nah, dia mungkin bakal ngikutin jejaknya Venus bikin stablecoin. Oke. Lalu sisanya sih kayak decentralized governance implementation yang tadi ya fungsi untuk voting ya dan proposal. Lalu six launchpad presale dan tentunya ada presale lagi, presale lagi, lalu lending platform. Jadi nanti ada peer-to-peer lendingnya. Dia akan nggak cuma staking, namun kita bisa meminjamkan dana kita untuk dipinjamkan ke orang lain. Oke, di kuartal 4-nya itu sisanya sih launchpad aja sih sama expansion cross chain. Jadi dia akan cross chain ke berbagai blockchain lainnya. Kayak gitu. Nah, untuk partnernya dia ini sudah di audit oleh Certic ya. Dia sudah diaudit oleh Certic. Lalu partner itu cukup banyak, ada Berry Data ya, ada Eleven Finance, Alpaca Finance, Autofarm. Autofarm juga bagus ya. Dia sudah partner. Lalu multiplayer juga bagus, ada Bella juga, BTS Labs, Swirl, Workclaim. Jadi ini semua partner-partner dia dan kemungkinan akan terus bertambah kayak gitu ya. Oke. Jadi kayak sih itu aja sih ya. Jadi di sini pokoknya ada dua token, kalian jangan sampai bingung ya. Kalian beli token untuk harga sih kurang lebih sama aja ya, di sekitar 0,04 0,05 gitu loh. Ya, kalian bisa untuk grafiknya sendiri, kalian bisa analisa sendiri seperti apa ya. Kalian bisa analisa sendiri seperti apa, sesuai kebutuhan aja. Kalian pastikan membeli salah satu token itu sesuai kebutuhan kalian, apakah kalian tujuannya untuk farming atau kalian untuk pools kayak gitu aja ya. Oke. Nah, paling kira-kira gimana nih pendapat teman-teman? Apakah si World Finance ini dengan token itu World X dan WEX itu layak diinvestasikan atau enggak nih untuk jangka panjang atau jangka pendek ya? Tuliskan aja pendapat kalian ya di kolom komentar di bawah. Oke, paling sampai sini aja ya videonya ya. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa. Bye bye.